MySQL function atau fungsi MySQL. Sebelum itu, kita akan membahas tentang apa itu MySQL function. Fungsi atau function merupakan fasilitas yang disediakan oleh database secara umum untuk memanipulasi data yang kompleks, seperti mencari jumlah data, mencari nilai-nilai yang ada di dalam suatu tabel, dan lain-lain. Bukan hanya sekedar membaca data dari tabel saja. Nilai yang dihasilkan oleh function disimpan ke dalam sebuah variabel dan dapat diakses seperti sebuah variabel biasa. Function dapat berupa konversi huruf besar kecil, operasi string, perhitungan matematis pada data numerik, dan operasi tanggal pada nilai tipe tanggal. Adapun jenis fungsi di MySQL, yang pertama built-in function atau BIF. Fungsi yang sudah disediakan oleh MySQL. Fungsi BIF tinggal dipanggil perintah-perintah SQL. Kelompok built-in function yaitu yang pertama fungsi string, yang kedua fungsi numerik, yang ketiga fungsi tanggal, yang keempat fungsi aggregate. Kedua yaitu user-defined function, fungsi yang dibuat oleh pengguna database. Dari fungsi yang sudah ada atau built-in function tidak memenuhi kebutuhan pengguna basis data. Selanjutnya kita akan langsung pada praktikumnya dengan menggunakan cmd atau command prompt. Kita ketikkan cd sampipi mysql bin. Kemudian kita masukkan mysql urut. Pertama kita akan membahas tentang fungsi string. Yang pertama yaitu ASCII, di mana fungsi ini digunakan untuk memberikan nilai dari sebuah karakter. Bila dimasukkan sebuah kata atau sederetan huruf atau karakter, maka yang diberikan nilai ASCII-nya adalah karakter urutan paling kiri. Sebagai contoh kita ketik select ASCII dalam kurung tanda petik A huruf besar, kemudian ditutup tanda petik, lalu ASCII dalam kurung tanda petik A kecil dan tutup kurung titik 2. Hasilnya untuk A besar adalah 65 dan untuk A kecil adalah 97. Kemudian kita ketikkan select ASCII dalam kurung 1, ASCII dalam kurung 0 tutup kurung, ASCII tanda petik 2 tutup kurung, hasilnya 49, 0, dan angka 0. Kemudian kita akan membahas tentang char, di mana fungsi ini akan memberikan bentuk asal dari suatu bilangan. Sebagai contoh, kita ketikkan select char dalam kurung 65 tutup kurung, kemudian char dalam kurung 97, lalu char dalam kurung 5, kemudian ditutup. Hasilnya untuk char 65 adalah A besar, char untuk 97 adalah A kecil, dan untuk char 5 sebuah tanda yang tidak dikenali. Selanjutnya adalah bin, di mana fungsi ini akan memberikan bentuk binari dari suatu bilangan. Bila dimasukkan adalah karakter huruf, maka hasilnya akan 0. Kita akan buat per suatu perintahnya yaitu select bin dalam kurung 33, bin dalam kurung 66,
koma, bin, tanda petik 25 tutup kurung, koma, bin, kita buat sebuah nama yaitu RB, dalam tanda petik kemudian tutup kurung. Maka di sini hasilnya bin adalah 10001 dan untuk nilai RB dikenali 0 karena pada dasarnya untuk perintah bin ini karakter huruf akan dianggap sebagai 0. Selanjutnya ada OCT, di mana fungsi ini akan menghasilkan N menjadi format bilangan oktav atau bilangan basis 0. Kita ketik perintah select OCT dalam kurung 15, dalam kurung 16. OCT dalam kurung terjadi error, kita ulang kembali perintahnya. Kita ketikkan select OCT dalam kurung 15 tutup kurung OCT dalam kurung 16, OCT dalam kurung kita buat 17. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada fungsi conv, di mana fungsi ini akan mengubah numerik atau karakter dari basis bilangan awal menjadi bilangan tujuan. Kita kasih perintahnya select conv dalam kurung 11001, 2, maka hasilnya akan seperti ini. Kita beri contoh lain. Selanjutnya adalah fungsi karakter length, di mana fungsi ini akan menghasilkan jumlah atau panjang karakter dari suatu teks. Kita ketikkan perintahnya select length dalam kurung tanda petik Indonesia Merdeka. Kita enter, maka panjang dari huruf Indonesia Merdeka adalah 17. Selanjutnya kita akan mengenali perintah-perintah dari fungsi numerik. Yang pertama adalah ABS, di mana fungsi ini untuk mengabsolutkan angka. Kita kasih contoh perintah select ABS dalam kurung min 5 tutup kurung, maka hasilnya menjadi 5. Kemudian select ABS 5 dan hasilnya akan tetap sama dengan angka 5. Selanjutnya ada cell, di mana perintah ini digunakan untuk membulatkan angka. Kita beri contohnya select scale dalam kurung 0,5, maka pembulatan ke atasnya akan menjadi 1. Kemudian kita buat contoh lain.
Kita juga bisa menggunakan perintah dari sailing. Misalnya kita beri perintah select sailing, kita berikan angka yang lebih besar, yaitu 100.2, keluarannya akan menjadi 101. Kemudian ada for, di mana fungsi ini membulatkan angka ke bawah, kebalikan dari sail. Kita kasih perintah select for dalam kurung 1,2, maka hasilnya 1 karena pembulatannya itu adalah ke bawah. Selanjutnya kita kasih perintah select for dalam kurung 2,5. Pembulatannya adalah 2. Kemudian kita beri contoh lain. Kemudian selanjutnya ada fungsi P, di mana ini digunakan untuk menghasilkan nilai dari P. Kita masukkan perintah select P dalam kurung, kita buat kosong, maka inilah hasilnya. Kemudian kita beri perintah select P dalam kurung kosong, kemudian kita kali dengan P dalam kurung kosong, dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah POW, di mana fungsi ini digunakan untuk mengembalikan nilai suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lainnya. Kita beri perintah select POW dalam kurung 2,3 tutup kurung. Di mana yang dimaksud adalah 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian select POW dalam kurung misal min 2,4 hasilnya 16 karena min 2 pangkat 4 adalah 16. Kemudian kita beri perintah lainnya 10,2 25. Selanjutnya adalah perintah run, di mana ini membangkitkan bilangan acak antara 0 dan 1. Selanjutnya kita akan beri perintah seperti ini. Kemudian kita beri perintah select sail run, di mana ini akan menghasilkan bulatan angka ke atas dari bilangan acak. Kita kalikan 100, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya
ada select floor. Terdapat perintah run di dalamnya, di mana ini untuk membulatkan angka ke bawah dari bilangan acak. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita beri perintah untuk perkaliannya 100. Hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang fungsi MySQL. Terima kasih sudah menonton video ini.